Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Sutra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakang Rangga Geni. Kakang, kenapa kau tinggalkan aku, Kakang? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kebakatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang praktika. Darah-darah kalian akan persembahkan untuk Dewa Kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Bir, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Mubu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-30 dengan judul Mencari Jejak Sang Pemburu. Dalam seri yang ke-15 ini didukung oleh para pelakon Hana Pertiwi sebagai Dia Ayu Pengukir, Bintang sebagai Kicanta, Lucy CH sebagai Serandi, Herman sebagai Godam, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengar. Lintah-lintah itu kini merayapi tubuh-tubuh yang tidak berdaya. Kemudian mulai menghisap darah mangsanya. Malam terus membias semakin dingin. Godam tersadar dari mabuknya setelah merasakan tubuhnya dingin dan ada benda yang merayapi tubuhnya. Begitu terkejut melihat lintah-lintah itu. Menjijikkan. Kenapa aku sekarang dekat dengan sebuah danau? Kusir saja benar laknat ini. Pergi! Lintah darat menjijikkan. Percuma saja, Godam. Kau tidak akan lepas dari pembalasan. Lintah-lintah itu akan mengisap darahmu sampai habis. Setelah itu, tubuhmu hanya dibalut oleh kulit dan tulangmu. Siapakah kau ini? Tubuhmu bagaikan serigala. Kau dapat berbicara. Apakah kesalahanku hingga kau menyiksaku begini?
Godam, tentu kau masih ingat dengan seekor harimau yang sebesar kerbau itu, bukan? Apa hubungannya dengan ini semua? Aku tidak mengerti. Apakah kau sengaja menjebakku? Godam, sayang sekali kau telah melupakan malam keindahan itu. Apakah sifat laki-laki yang angkara sepertimu juga? Telah menikmati madu, lalu dibuang begitu saja. Kakang Godam, kau tidak mengenalku lagi? Apakah kau Seranti yang menemaniku tadi siang untuk minum tua dan arak? Tidak mungkin. Pasti kau setan rakayangan yang menyamar. Tidak, Kakang. Aku adalah Seranti. Bila malam sesembahan, tubuhku akan berubah seperti ini. Sambil menyaksikan tumbal-tumbal yang digrogoti habis oleh lintah-lintah danau itu. Kejam. Tidak adil. Setelah kau merampas jeripayahku dengan kecantikanmu, kini kau membinasakan aku pula. Jangan bergurau, Seranti. Lepaskan pengaruh ini. Lepaskan! Lepaskan, Seranti! Tidak! Aku tidak akan melepaskannya, Godam. Kau telah banyak mengganggu anak orang. Kau tidak lebih dari pengkhianat-pengkhianat merak jingga yang berbuat sesuka hatimu. Itu adalah hukuman yang setimpal buatmu. Sebentar lagi kau akan menikmati indahnya hidup itu bersama lintah-lintah pengisap darah. Perempuan racun! Berbarengan dengan teriakan Godam, anak buahnya mengerang kesakitan. Godam tidak bisa berbuat banyak, karena untuk membebaskan dirinya saja, kewalahan. Kemudian perlahan-lahan tubuhnya lemah, jatuh tidak berdaya. Suasana mencekam di pinggiran danau itu. Mereka sudah tidak berdaya apa-apa. Sekarang aku akan minta kekuatan lain dengan penghuni danau ini. Gala penunggu danau ini, berikanlah kekuatan pada tubuhku, agar aku dapat memulihkan kekuatanku, dan aku dapat alih rupa seperti sedia kala. Kabulkanlah! Hup! Hiat! Tiba-tiba di atas danau berdiri seekor harimau besar, setinggi kerbau. Matanya memancarkan cahaya menerpa ke dalam tubuh Seranti. Kini tubuh Seranti yang berwujud seperti serigala telah berubah wujud seperti manusia biasa dengan kecantikan yang mengundang birahi. Malam pun terus menerobos pagi. Kini kita tinggalkan beberapa misteri di hutan Kerendo Wahono. Kini mari kita ikuti perjalanan Dyah Ayu Pengukit. Malam telah berganti pagi. Dyah Ayu sedang berjalan menuju matahari terbit. Sebaiknya kutanyakan saja sama laki-laki yang mendorong gerobak pedati itu. Pak Tua, tunggu sebentar, Pak. Aku mengganggu perjalananmu. Berhenti, berhenti. Oh, ada apa di sana? Apakah yang bisa aku bantu? Maaf, Pak. Saya akan menuju ke arah Pelausan. Apakah masih jauh dari sini? Oh, Pelausan. Wah, masih jauh ke sana. Kalau Kisanak mau, ikut aku saja bersama-sama naik Cikar ini. Kita satu arah ke sana. Ayo, naiklah. Kebetulan aku sendirian. Kalau ada teman bicara, perjalanan tidak akan membosankan. Terima kasih, Pak. Hup,
Dengan sekali lompatan, Diah Ayu telah duduk di sebelah laki-laki kusir pedati atau cikar itu, dan membuat lelaki itu penuh dengan kekaguman melihat gerakan Diah Ayu pengukir yang begitu gesit. Hebat, hebat sekali. Tentu Kisanak bukan orang sembarangan. Nah, aku begitu kagum dengan gerakan ringan burung walet mencari sarang ya. Oh, siapakah kiranya Bapak tua? Bapak dapat menebak gerakanku. Sudi aku mengetahuinya, Pak. Ya. Zaman telah berubah dan telah begitu maju. Sekarang anak-anak muda sudah berani bertanya dengan berterus terang. Nah, sebelum aku jawab, siapakah namamu Kisanak? Dan dari mana asalmu? Aku bernama Diah Ayu Pengukir. Aku sedang melakukan perjalanan menuju Candi Pelausan. Cuma itu saja yang bisa aku katakan, Pak. Diah Ayu Pengukir. Seperti aku pernah mendengar nama itu. Tapi di mana ya? Sudah lupa. Tapi tidak menjadi persoalan. Diah Ayu. Aku adalah Ki Canta. Panggil saja aku dengan nama itu ya. Ki Canta? Nama yang bagus. Apakah Bapak berasal dari tempat ini? Oh, bukan. Aku pengembara sepertimu, Dia. Aku hela dulu gerobak ini. Ya. Ya, Ayu. Tentu perjalananmu menuju Pelausan sedang mencari sesuatu. Maaf, Ki. Aku cuma mencari suatu tempat yang tentram di sana. Kalau bisa ku tebak, pasti kau akan menuju tempat pemujaan di sana. Maksudku ke sebuah bangunan lambang perdamaian yang dibuat oleh Kanjeng Ratu Rakai Panangkaran. Bukankah begitu, Dia Ayu? Kau membuatku penasaran, Ki. Tadi kau telah mengenal gerakanku, walet mencari sarang. Sekarang kau dengan tepat menebak maksud dan tujuanku. Apakah Ki Canta mempunyai ilmu yang dapat menebak tujuan seseorang? Ya. Dia Ayu, aku tidak punya apa-apa. Mungkin pengalaman hidup saja yang mengatakan bahwa seseorang yang gelisah kelihatan dari raut mukanya. Oh ya? Apakah raut mukaku muram, Ki? Bukan rautmu yang muram, Dia Ayu. Namun matamu itu nampak ada sinar kesedihan. Ya, bagai orang yang kehilangan kekasih, yang membuat hatimu galau. Mendengar kata-kata Ki Canta, telinga Diah Ayu bagaikan disambar petir. Diah Ayu diam, tidak segera menjawab. Cuma dadanya saja kelihatan turun naik menahan gemuk. Kemudian menarik napas panjang, menenangkan perasaan hatinya. Sementara Ki Canta cuma tersenyum kecil saja. Suasana hati yang gemuruh ditelan oleh roda-roda pedati yang melintas bebatuan kerikil dengan suaranya berirama, memecahkan suasana pagi. Ki Canta tahu sekali apa yang terjadi pada diriku. Siapa dia sebenarnya? Apakah ada hubungannya dengan Resi Guru dan orang-orang yang pernah menolongku? Dia bagai dewa yang dikirim untuk menemaniku menuju Pelausan Lor. Atau mungkin juga punya hubungan dengan Resi Wanabaya. Ya, Ayu, jangan memikirkan apa-apa. Sebaiknya kau mengasuh saja di dalam cikar ini. Kau nampak lelah. Pasti tadi malam kurang tidur. Iya, terima kasih, Ki. Ki, maaf.
boleh aku bertanya mengenai dirimu lebih jauh? Untuk apa dia, Ayu? Aku tidak bisa menceritakan latar belakangku. Ya, jangan membuat aku si orang tua menjadi sedih. Sebaiknya kau mengasuh saja dulu dia, Ayu. Di dalam gerobak ada rebusan kacang kedelai. Sambil tidur-tiduran kau dapat menikmati kacang itu. Ayo sana. Iya, Ki. Kelihatannya sudah siang. Tentu perjalanan ini sudah jauh. Loh, mana Ki Canta? Aku tidak melihatnya. Apakah Ki Canta meninggalkan aku sendirian di atas gerobak ini? Sapi penghela gerobak ini sedang makan rumput. Tentu Ki Canta tidak jauh. Mungkin sedang mencari makanan. Aku mencium bau ikan bakar. Arahnya dari sebelah sana. Ya, di sana seperti ada sungai mengalir. Benar, di sana ada ikan yang dipanggang. Tapi, mana Ki Canta? Aku tidak melihat orangnya. Ki Canta? Ki? Di mana kau, Ki Canta? Hampir saja aku dipanggang oleh ranting kecil ini. Ternyata ranting kecil yang dapat ditangkap ini digantungi selembar kulit tipis, seperti sebuah pesan. Dia Ayu pengukir. Aku sediakan panggang ikan gabus untukmu. Nikmatilah. Aku ada keperluan lain. Ki Canta. Manusia aneh. Aku akan mencoba dengan ilmu Besundari. Di sebelah mana kira-kira Ki Canta itu berada? Hop! Dengan ilmu Besundari, melihat orang dari jauh, dia Ayu pengukir matanya menyapu tempat itu. Tidak luput pula anak sungai di depannya itu. Namun yang dicarinya tidak nampak. Sungguh hebat Ki Canta itu. Dia begitu cepat bergerak. Sebaiknya ku nikmati saja ikan gabus yang telah dipanggang ini. Sedap sekali ikan panggang ini. Masih hangat lagi. Ku nikmati saja untuk menghilangkan rasa lapar. Aku mendengar suara harimau dari sebelah sana. Mungkin sedang mengintai sapi penghela gerobak itu. Berbahaya. Aku harus menyelamatkan sapi-sapi itu. Dia Ayu pengukir baru saja menikmati separuh ikan panggang gabus, diganggu oleh suara harimau. Kemudian melesat ke arah kereta gerobak yang ditinggalkannya. Alangkah terkejutnya sesampainya ia di tempat itu. Hah? Gerobak itu lenyap? Mana mungkin bisa lenyap begitu saja? Di atas tanah itu seperti ada guratan-guratan pesan. Mungkin untukku. Coba aku baca. Dia Ayu pengukir. Jangan terlalu kenyang makan. Nanti pikiranmu bertambah kacau. Sedang-sedang saja. Sekarang, lanjutkanlah perjalananmu ke pelausan. Semoga kau bertemu dengan cita-citamu di sana. Aku, Ki Canta. Lagi-lagi Ki Canta. Siapa dia sebenarnya? Apakah dewa telah mengutus seseorang yang suci kepadaku? Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawaban semua ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada esok harinya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.